Nah, pada kesempatan kali ini tadi Bapak tidak berjamaah qiyamul lail. Biar kalian juga paham bahwa qiyamul lail harus dilakukan secara berjamaah, dapat dilakukan sendiri. Ini dikarenakan satu, tadi anak laki bangunnya kesiangan, jam 3 lewat hampir setengah 4 baru ada. Kalau mau dikumpulin dua, entah nggak kebagian waktunya. Tapi alhamdulillah kalian tadi tetap bisa melaksanakan qiyamul. Nah, ini kalau bisa qiyamul lail ini jangan kalian laksanakan, kalian lakukan kalau ada kegiatan saja. Tapi lakukanlah coba tiap malam. Kalian bangun duluan sebelum sholat subuh. Makanya atur waktu kalian. Dari semalam Bapak galak sama anak laki-laki biar tidur. Maksudnya apa? Biar cepat bangunnya. Anak perempuan tapi penting dia. Bangun tidurnya susah, tidurnya lama, bangunnya duluan. Dari jam 1 udah rame. Nah ini juga gak benar, ganggu tentunya yang mau anak laki mau diem di dalam tapi berisi. Akhirnya yang terjadi itu bangun susah. Ya, tolong dirubah. Ingat, Allah saja sampai bersumpah atas nama waktu. Wal 'ashr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Jadi salah satu contohnya ini, kamu udah disuruh ngatur waktu, guru kalian sudah memberikan jadwal. Kalau kalian gak atur, yang terjadi kalian yang merugi. Tadi coba kalau bangun tambah lama, akhirnya qiyamul lailnya gak dapat. Nggak dapatlah kalian pahala ya dalam melaksanakan qiyamul. Tapi alhamdulillah tadi masih dapat semuanya, baik yang bagi maupun yang orang tua. Nah anak-anak yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini Bapak sedikit memberikan apa ya namanya. Nah kalian ini ngaku sebagai murid? Hah? Murid ya. Nah sekarang Bapak nanya, tugas seorang murid itu apa? Belajar, menuntut ilmu, mencari ilmu. Ya, dengerin. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim dikatakan salah satu ciri-ciri orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu, salah satu ciri-cirinya ya, dengarkan. Di sini dikatakan bahwa ciri-ciri seorang pencari ilmu ya, wa yanbaghi ayyakuna taliban ata'allam mustafidan fi kulli waqtin hatta yahsilu lahu afdal wal kamal fil ilmi wa tariqul istifadati ayyakuna ma'ahu fi kulli waqtin mahbaratin hatta yaktubu ma yasma'u minal fawaidil ilmiyah. Apa artinya? Pelajar hendaknya menggunakan kesempatan waktunya untuk belajar terus menerus. Kalian disuruh belajar terus menerus karena memang kita di dalam diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk belajar terus menerus sampai kita meninggal. Ya, sampai kita mati. Belajar itu nggak pernah kenal henti, terus sampai kita memperoleh keutamaannya. Caranya dilakukan bisa dengan selalu, di sini perhatikan, selalu menyediakan botol wadah tinta. Ini karena kitab ditulis pada zaman dahulu.
Artinya apa? Kalian tuh kemana-mana disuruh membawa botol tinta, wadah tinta dengan pulpennya. Untuk apa? Untuk mencatat segala hal ilmiah yang didapati. Jadi kalau dalam kitab ini dikatakan botol tinta, kalau sekarang Bapak bilang kalian kemana-mana tuh kudu bawa pulpen atau pensil dan buku. Kenapa? Karena apalagi dalam kajian-kajian seperti ini, karena kegiatan-kegiatan seperti ini terkadang banyak apa yang disampaikan oleh guru-guru kalian itu banyak manfaatnya, dicatat. Kayak sekarang nih, Pak Wawan ngomong begini, coba Bapak lihat ke bawah, nggak ada yang bawa pulpen, bawa kertas untuk mencatat apa yang Bapak nasihati buat kalian. Anak laki juga sama. Cum, siapa yang bawa pulpen, bawa kertas? Mana, San? Bisa ngacung tangan saya, Pak. Mana kertas kamu, sama pulpen kamu? Ada, Pak, di kamar. Ya, percuma. Jadi mulai saat ini nih, Bapak bilang ya kepada kalian, kalau kalian ada acara, ada kegiatan dari sekolah, jangan lupa kemana-mana bawa pulpen dan kertas. Buku kecil belilah notes atau apa itu. Buat apa? Mencatat apa yang disampaikan oleh guru-guru kalian. Bukan hanya guru-guru kalian, mungkin kalian ketika jalan-jalan di desa menemui sesuatu hal, bisa kalian perhatikan, bisa kalian catat. Karena perintah Allah sendiri kepada kita di dalam Al-Quran, kita disuruh membaca. Iqra, membaca di sini bukan hanya membaca tulisan. Membaca di sini luas artinya. Apa yang kita lihat, yang bisa kita jadikan manfaat atau bisa kita ambil ibrohnya, berarti itu adalah ilmu. Disuruh baca, disuruh catat. Kenapa disuruh catat? Karena kita sebagai manusia itu gampang lupa. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Al-insanu makhalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah. Biar gak lupa ditulis. Hari ini Pak Wawan ngomong seperti ini. Nanti sore, besok sore atau kapan, kamu ditanya, tadi pagi Pak Wawan bicara apa? Masya Allah lupa. Tapi kalau kamu catat, ilmunya tadi udah hilang. Tapi kamu catat, kamu bisa lihat kembali. Kamu bisa baca kembali. Kamu bisa ulang kembali sehingga tambah lengket lagi. Dicatat. Makanya Bapak kepengen kalian punya tradisi kemana-mana bawa pulpen dan buku untuk mencatat apa yang bisa kalian catat, apa yang bisa kalian jadikan ilmu. Ya. Imam Syafi'i sendiri mengajarkan kepada kita, ya. Al-ilmu kasoidi. Ilmu itu, nah, nih yang putra maupun putri perhatikan. Ilmu itu kasoidi. Bahasa Arabnya asoid apa? Asoidu, ayo kelas 6. Kelas 5 ini kelas 6 nih, ada lupa aja. Al-ilmu kasoid. Ilmu itu ibarat bagaikan seperti hewan buruan. Kalau kamu pergi ke hutan berburu, dapat nih buruan kamu. Misalkan kamu dapat kijang, supaya kijang itu nggak kabur, nggak lari, kamu apakan? Ikat. Kamu ikat biar nggak lari, betul? Ikat dulu, biar nggak kabur. Kalau nggak diikat ya kabur lagi. Dan dikatakan wal kitabatu qaiduhu. Dan tulisan itu
adalah pengikatnya. Tadi kalau ilmu seperti hewan buruan, wal kitabah qayyiduhu. Dan tulisan itulah sebagai pengikatnya. Jadi ilmu itu gampang kabur, gampang hilang. Supaya nggak hilang, diikat. Cara ikatnya ditulis. Karena ya, ditulis. Coba kalau nggak ada tulisan, kita mungkin nggak bisa baca Al-Quran seperti sekarang. Kalau nggak ada tulisan yang ditulis oleh guru-guru kita, syekh-syekh kita, mungkin kita nggak bisa belajar. Bapak nggak bisa tadi apa yang menyampaikan dari kitab Ta'limul Muta'alim kalau nggak ditulis. Kiai-kiai dulu, ustadz-ustadz dulu ngajarin, tapi kalau nggak ada yang nulis, apa bisa sampai ke kita sampai sekarang? Oleh karenanya, Bapak pesan, Bapak titip kepada kalian, ayo ciptakan tradisi kemana-mana kalian bawa pulpen dan bawa buku kecil buat mencatat, buat lanjut, terus, lanjut. Ini yang bawah kayak deloyo matanya, makanya bangunnya jangan pagi-pagi bener. Diatur waktunya. Kalian yang harus bisa atur waktu. Jangan sampai kegilas. Pak, saya mau bangun malam, mau tahajud, bangun jam 1:30. Selesai tahajud tidur maning, subuh taunya kebablasan. Malah subuhnya jam 5:30. Nah ini kan salah. Diatur. Kalau bisa kayak mulai itu jangan sampai tidur lagi sampai dengan sholat subuh, asar. Lama banget San. Kata Isan sampai sholat asar jangan tidur lagi. Tunggu ya San. Ya baik. Selanjutnya, nah kalian saat ini sedang ada kegiatan yaitu pemusatan Al-Quran, pengkonsentrasian kalian untuk meningkatkan hafalan kalian. Masih Bapak mau ambil dari kitab Ta'limul Muta'alim. Di sini dikatakan hal apa aja sih yang gampang menguatkan hafalan kita? Hal-hal apa saja yang bisa membuat hafalan kita semakin kuat? Ya, di sini dikatakan, coba dengarkan. Yang paling kuat menyebabkan mudahnya hafal adalah pertama, kesungguhan. Kesungguhan kalian dalam mau menghafalkan Al-Quran di tempat ini, kesungguhan kalian dalam mentargetkan apa yang ingin kalian capai di kegiatan ini, itu harus benar-benar. Kalau enggak, susah akan mau hafal. Harus sungguh-sungguh. Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Kalau enggak, jadi bersungguh-sungguhlah kalian dalam mengikuti kegiatan ini. Jangan malas-malasan. Jangan hanya sekedar datang ikut. Bapak salut tuh. Tadi sore teman kalian paginya masih ada yang sakit katanya, belum bisa ikut kegiatan ini, mau pergi ke dokter dahulu. Tapi sorenya udah ada di sini, berangkat sendiri, padahal dia udah bayar sama dengan kalian. Dia mau nyusul, berarti ini kan sungguh-sungguh. Ada niat dia pengen ikut kegiatan ini. Jangan nengok-nengok, udah nggak ada di antara kalian yang atas, ada yang di bawah. Irfan misalnya tahu, ya, ini sungguh-sungguh. Nah dari sini, awal kalian buat mudah menghafal dan biar kuat hafalannya.
Yang kedua di sini dikatakan agar hafalan yang kuat kalian harus continue. Apa kontinuitas? Apa artinya? Hah? Terus-terusan, istiqomah. Kalau bahasa Arabnya, ya, istiqomah. Jadi kalau kalian mau hafalan yang kuat, jangan hanya sekadar menghafal ketika kalian ingin setoran. Jadi jangan cuma sekedar mau setor, niatkan. Jadi kalau bahasanya Sakti harus dideres. Dideres itu artinya Pak dibaca terus menerus, diulang-ulang. Kapan kesempatan saya untuk mengulang-ulang? Ustadz Adi Hidayat itu ceramahnya beliau itu udah bagus sekali untuk cara mengulangi. Kalian ketika sholat sunnah, coba baca hafalan-hafalan kalian selain waktu-waktu yang lain. Qiyamul lail kalian, jangan yang dibaca itu aja. Jadi bacaannya hafalin lagi itu aja. Diulang. Bapak sering pesan berapa kali kepada kalian. Kenapa kalian saat ini baru bangun tidur pun atau habis makan pun disuruh baca suratul Fatihah pasti bisa. Gak bakalan lupa. Kenapa? Karena berapa kali sehari kamu baca suratul